Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat malam, selamat datang di acara PKMP atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tahun 2021 ini. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Deilani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2017. Yang dimana pada tanggal 13 Oktober kemarin, saya dan teman-teman angkatan saya resmi menjadi mahasiswa tidak aktif Universitas Negeri Jakarta karena telah diwisuda. Sebelum seorang mahasiswa dapat diwisuda, memang salah satu syaratnya yaitu dapat menyelesaikan skripsi. Ngomong-ngomong skripsi, sepengalaman saya mengerjakan skripsi 1 tahun terakhir, memang semuanya itu ada di kendali diri sendiri. Maka dari itu, jika saat kalian mengerjakan skripsi ini, tidak asing dengan kata individualisme. Tapi selain kata-kata individualisme, adanya seorang teman atau circle pertemanan itu, menurut saya itu sangat membantu loh. Karena dengan adanya teman, kita dapat saling bertukar cerita, saling bertukar ide mengenai proses pengerjaan skripsi kita. Jadi kalau kalian selama perkuliahan ini tidak memiliki teman, atau kalau bahasa mahasiswanya sih kupu-kupu ya, kuliah pulang, itu menurut saya sih sangat rugi. Karena menjadi seorang mahasiswa, mendapatkan titel sebagai mahasiswa itu sangatlah berguna. Salah satunya kalian bisa mendapatkan pekerjaan seperti volunteer, bisa magang, bisa mendapatkan beasiswa, dan lain sebagainya dengan titel kemahasiswaan kalian. Bahkan pemerintah pun takut kepada mahasiswa. Maka dari itu, kalau saran saya, jika kalian telah memasuki dunia perkuliahan dan menjadi mahasiswa, pergunakanlah titel kemahasiswaan kalian dengan baik. Karena sangat sayang sekali jika kalian lulus dari dunia perkuliahan, lulus dari dunia kampus kalian sendiri, tapi kalian tidak memiliki pengalaman apapun, baik itu dalam bidang pekerjaan, bidang keorganisasian, dan lain sebagainya, itu akan menyesal di kemudian hari. Karena beberapa perusahaan melihat kita bukan dari IP-nya saja atau IPK-nya saja, tetapi dari pengalaman kita selama kita studi. Jadi poin pentingnya, selama kalian menjadi mahasiswa atau berkuliah ini, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya dan juga teman sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin pekerjaan kita itu tidak jauh, atau rezeki kita itu tidak jauh dari lingkungan kita sendiri. Oke, di sini saya diamanahkan oleh para panitia PKMP ini untuk mengisi salah satu materi pada malam hari ini, maksud saya, yaitu materi manajemen advokasi. Karena memang latar belakang keorganisasian saya dilatar belakangi dengan organisasi terakhir menjadi staf ahli eksternal Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEMFIS UIN. Lanjut saja langsung ke dalam materi ini. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen advokasi. Sebelumnya kita harus tahu dahulu ya, apa sih advokasi itu sebelum kita masuki lebih jauh keterangan manajemen advokasi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata advokasi ini diartikan sebagai sebuah pembelaan. Kemudian secara istilah, advokasi ini diartikan sebagai sebuah aksi strategis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Kemudian menurut salah satu ahli, maksud saya,
yaitu Schneider, advokasi merupakan pekerjaan sosial yang sifatnya eksklusif dan menguntungkan klien. Jadi, kalau ranah advokasi itu sendiri dalam dunia perkampusan dikenal sebagai salah satu departemen yang memang tugasnya itu bisa dibilang melayani mahasiswa. Salah satunya dengan cara memberikan informasi akademik, dengan memberikan pendampingan jika mahasiswa tersebut mengalami masalah, khususnya di masalah keakademikan ya, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lanjut saja. Selanjutnya ada peran Departemen Advokasi. Perannya ini ada 4. Yang pertama yaitu pengaduan. Maksudnya pengaduan yaitu sebagai staf dari Departemen Advokasi itu kita menerima segala pengaduan terkait masalah akademik dari mahasiswa. Maksudnya mahasiswa ini mahasiswa yang mengadu. Jadi jika ada mahasiswa yang sedang mengalami masalah terkait akademiknya dan dia memberikan pengaduan ya kepada staf advokasi, maka staf advokasinya wajib untuk menerima pengaduan tersebut atau mendengarkan pengaduan tersebut. Contohnya itu misalnya mahasiswa tersebut tidak bisa membayar uang kuliah tunggal atau UKT semester ini. Dan dia mengajukan pengaduan terhadap salah satu staf advokasi, maka staf advokasi itu harus menerima pengaduan dari mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendampingan. Apa maksudnya pendampingan? Yaitu melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang melakukan pengaduan. Jadi setelah mahasiswa tersebut melakukan pengaduan terhadap salah satu staf dari Departemen Advokasi ini, maka staf tersebut setelah menerima pengaduannya, ia juga harus mendampingi selama proses berjalannya masalah tersebut. Jadi misalnya staf ini mendengarkan keluh kesahnya, ceritanya sampai detail ya, sampai tahu, kemudian sampai dapat memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian selanjutnya itu memberikan pembelaan, yaitu melakukan pembelaan terhadap mahasiswa jika memang diperlukan. Nah, salah satu contohnya, jika ada kasus seorang mahasiswa mendapatkan nilai D misalnya, kan kalau D itu tidak lulus mata kuliah. Akan tetapi mahasiswa tersebut dalam pengakuannya, ia bilang kalau ia selalu datang tepat waktu, tidak pernah bolos dari kelas, selalu mengerjakan tugas dengan baik, tidak pernah bolos dan tidak pernah membantah dan lain sebagainya. Akan tapi nilainya itu mendapatkan D. Nah, ini mahasiswa tersebut perlu kita bantu, yaitu dengan yang pertama pastinya bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut, dan yang kedua berdiskusi ya, menjelaskan masalah yang terjadi. Ini pernah kita lakukan terhadap salah satu mahasiswa. Selanjutnya itu pelayanan. Nah, maksudnya pelayanan ini yaitu memberikan pelayanan seperti layanan informasi akademik. Nah, biasanya nih awal-awal semester nih mahasiswa banyak yang minta ke kita sebagai staf advokasi, yaitu kalender akademik. Nah, kalender akademik itu biasanya kita dapatkan dari birokrat ya, atau dari teman-teman advokasi prodi yang lainnya atau fakultas bahkan universitas. Terus selanjutnya menurut saya ada satu peran advokasi yang tidak boleh dilupakan, yaitu penelitian terhadap isu akademik yang berkembang di kampus. Jadi selain melayani mahasiswa yang memiliki masalah akademik di kampus, seorang staf advokasi ini juga harus meneliti isu yang berkembang, khususnya mengenai akademik di kampus. Salah satunya yaitu isu-isu yang lagi hangat di Universitas Negeri Jakarta ini, yaitu isu SPU.
Nah, itu berapa peran Departemen Advokasi. eh, ada 4 atau bahkan 5. Selanjutnya, urgensi. Urgensi dari Departemen Advokasi itu sendiri. Di sini saya paparkan ada sebanyak 7 poin ya. Yang pertama, dapat membantu mahasiswa baru dalam mengurus administrasi kampus. Nah nih, biasanya nih, bagi kalian yang mahasiswa baru nih, pasti yang menghubungi kalian pertama-tama itu pasti anak-anak advokasi. Tanya nih, ada nomor yang bisa dihubungi atau tidak. Nah, kemudian setelah itu pasti akan langsung dimasukkan ke grup agar mahasiswa tersebut tidak ketinggalan informasi uh, administrasi kampus, dan misalnya kayak daftar ulang, proses daftar ulang bagaimana, proses pembayaran UKT bagaimana, proses mendapatkan alma mater bagaimana. Nah, itu semua diurus oleh kakak-kakak advokasi. Yang kedua yaitu memberikan informasi akademik kepada seluruh mahasiswa. Yang tadi saya sudah sampaikan, salah satunya memberikan informasi mengenai kalender akademik, yaitu kapan waktu kuliah berjalan, kapan waktu UTS, kapan waktu UAS, kapan waktu perbaikan nilai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membantu mahasiswa untuk mencari solusi dalam masalah akademik. Nah, ini sering banget nih kalau lagi liburan ya, lagi habis-habis UAS tuh, kan di situ kan libur sekitar 1 sampai 2 bulan. Di situ juga ada waktu pembayaran ya, uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, masa-masa ini biasanya para advokasi atau staf-staf advokasi ini mulai bekerja. Jadi kebalikan, yang lain pada libur, kalau advokasi ini baru mulai bekerja. Kerja apa? Bekerja membantu para mahasiswa yang memang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal. Jadi kita lemburnya tuh di waktu-waktu libur ya. Jadi kalau kalian yang ingin masuk advokasi, dipastikan kalian mempunyai rasa ikhlas untuk tidak bisa atau mempunyai waktu liburan. Terus selanjutnya yang keempat, mendampingi mahasiswa jika mengalami masalah dengan dosen ataupun dengan birokrat. Ini bisa terjadi terhadap seluruh mahasiswa. Misalnya mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas, atau bukan tidak mengerjakan tugas, ada hal-hal atau insiden yang berakibat fatal yang dimana ia jadi mempunyai masalah terhadap dosen atau birokrat. Kalau masalahnya ia mendapatkan nilai jelek, terus karena hal tersebut dikarenakan tidak mengerjakan tugas, tidak masuk ke dalam perkuliahan, itu advokasi tidak dapat membantu karena memang masalah tersebut diciptakan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya yang kelima, bekerja sama dengan departemen lain seperti Departemen PSDM dan juga Sospol. Jadi menurut saya itu advokasi terdapat dua bagian. Terdapat maksud dua bagian, yaitu ia ia memiliki tugas yang ada di PSDM dan juga ia memiliki tugas yang ada di sosial politik. Yang tugas di PSDM-nya apa? Yaitu membantu PSDM dalam merekap data-data mahasiswa baru biasanya. Jadi setelah mahasiswa baru dikumpulkan, kita dapat semua datanya, mulai dari nama, golongan UKT, alamat rumah, nomor WA atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Biasanya itu anak BSDM tuh meminta datanya kepada kita, dan kita turut membantu untuk BSDM. Selanjutnya itu bagaimana sih peran advokasi terhadap sosial politik atau Departemen Sospol. Kita biasanya membantu dalam mengkaji isu-isu akademik kampus ya. Salah satunya yang lagi hangat tuh SPU. Jadi Sospol ini mempunyai pandangan dari advokasinya sendiri gitu. Misalnya kita melakukan survei terhadap mahasiswa baru yang membayar SPU dengan menggambarkan angket, dan datanya akan kita kaji, dan kajian data itu
kita kirimkan kepada Departemen Sosial Politik. Nah, biasanya kita itu bergabung ya, seluruh program studi di fakultas itu, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, bergabung dengan advokasi atau adkesma yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri. Bergabung membuat sebuah agenda dan juga program kerja, yaitu yang biasanya dinamakan DIFA. Nah, di situ kita waktunya kita mengkritik birokrat lah, bahasa kasarnya. Jadi untuk isu ini biasanya advokasi itu kita gabungan. Jadi rekap seluruh data program studi yang ada di fakultas, kemudian kita jadikan satu dan kita serahkan kepada birokrat. Selanjutnya yang keenam itu menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada birokrat. Nah, ini berkaitan dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita kumpulkan aspirasi dari mahasiswa, kita kumpulkan dari setiap prodi, kita gabungkan, bagi-bagi, maksudnya bagi-bagi adalah kita kaji setiap permasalahannya, kemudian kita aspirasikan kepada birokrat satu persatu. Biasanya kalau di advokasi, khususnya di FIS, seperti itu ya. Terus yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan departemen advokasi lainnya. Nah, ini juga terkaitan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi, kalau di advokasi itu sendiri, kita mempunyai paguyuban atau perkumpulan sendiri. Jadi, dari advokasi program studi, naik ke advokasi fakultas, naik ke advokasi universitas. Kita biasanya bekerja sama satu antara lain untuk memecahkan masalah-masalah yang akademik yang ada di kampus. Pun juga untuk mendapatkan informasi seperti beasiswa, seperti volunteer, aksi cepat tanggap, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu urgensi atau pentingnya ada Departemen Advokasi di lingkungan kampus. Selanjutnya itu contoh alur penanganan masalah oleh Departemen Advokasi. Yaitu saya uraikan di sini, kita ambil contoh misalnya mahasiswa yang memiliki masalah terkait tidak bisa membayar uang kuliah tunggal. Step pertama itu pastinya mahasiswa melakukan pengaduan kepada salah satu staf advokasi. Jadi misalnya mahasiswa A dia merasa memiliki masalah itu tidak bisa membayar uang kuliah tunggal pada semester ini. Kemudian ia mengadukan masalah ini kepada staf advokasi yang ada di kelasnya. Kemudian staf advokasi ini akan mewawancari atau menanyakan masalah tersebut secara detail. Secara detail, mengapa ia tidak bisa membayar uang kuliah tunggal, apa yang menjadi hambatannya, berapa uang yang ia punya saat ini, dan lain sebagainya. Jika informasi itu sudah terkumpulkan secara baik, secara utuh, maka tahap selanjutnya para staf advokasi ini akan berkumpul, kita akan membeberkan ya, memaparkan seluruh masalah yang telah kita himpun di rapat setiap minggunya. Masalah itu kita uraikan satu persatu, kita cari solusinya. Nah, jika masalah tersebut tidak bisa terselesaikan oleh Departemen Advokasi di lingkup prodi atau jurusan, kita bisa meluapkan masalah tersebut atau meminta bantuan kepada advokasi di tingkat fakultas. Kita berdiskusi dengan para adkesma di fakultas bagaimana cara menyelesaikan hal ini. Jika memang dapat diselesaikan di tingkat fakultas, maka kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jika tidak bisa diselesaikan, maka kita akan lanjut ke tingkat universitas. Kita akan mengadukan permasalahan ini kepada advokasi tingkat universitas. Nah, jika sampai universitas misalnya tidak bisa terpecahkan juga, maka kita akan lakukan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengadukan kepada
dosen di prodi mahasiswa tersebut, di prodi mahasiswa, misalnya mahasiswa ini dari PPKN, maka kita akan mengadukan, coba bernegosiasi dengan para dosen yang ada di prodi PPKN. Bahwasanya di salah satu mahasiswanya ada yang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, kita bisa layangkan ke birokrat fakultas ya, Fakultas Ilmu Sosial. Dan kalau misalnya tidak bisa juga, kita akan melakukan cara lain, misalnya seperti galang donasi, atau yang lain sebagainya. Dan kalau misalnya di tingkat universitas misalnya sudah bisa terselesaikan, sudah terkumpul uangnya, maka kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan atau mengajukan perjanjian kepada mahasiswa tersebut. Salah satu poinnya yaitu bahwasanya mahasiswa tersebut akan berkuliah atau berkuliah dengan sungguh-sungguh, atau tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang di semester yang akan kita bayarkan. Itu salah satunya, dan itu akan kita tanda tangan di atas materai. Baik, mungkin itu contoh alur penanganan masalah oleh Departemen Advokasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi staf advokasi. Nah, yang pertama pastinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ia telah bertakwa, ia telah mengikuti perintah Tuhan, pasti ia akan mengikuti perintah lainnya. Terus yang kedua, telah mengikuti rangkaian acara PKMP. Nah, ini biasanya nih, sertifikat PKMP ini akan menjadi salah satu syarat untuk menjadi salah satu staff Okmawa ya, baik itu BEM, DPM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memilih Departemen Advokasi pada pilihan pertama. Kalau ini sih dulu saya rekomendasinya seperti ini kepada para wakil kepala departemen saya, bahwasanya saya akan memilih orang-orang yang memang memilih advokasi pada pilihan pertama, karena dia tuh orang yang memilih advokasi di pilihan pertama pasti dia sudah tahu apa yang harus ia kerjakan di advokasi nantinya, dia tahu resikonya, dan pasti itu adalah kemauan dia karena itu pilihan pertama. Sama saja ketika kita memilih perguruan tinggi negeri, misalnya saat SNMPTN, pasti pilihan pertama kita adalah pilihan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya siap untuk meluangkan waktu dan juga tenaga. Ini penting nih, bagi siapapun yang ingin masuk advokasi. Saya sudah bicarakan ya, kalau advokasi ini, yang mungkin banyak orang yang bilang advokasi ini adalah departemen yang gabut. Tapi sebenarnya di balik itu, kita adalah departemen yang paling sibuk, teman-teman. Jadi kita memang bekerjanya itu tidak kelihatan atau tidak terlihat oleh mahasiswa lain. Tapi bagi mahasiswa yang membutuhkan kita, pasti kita akan sangat dihargai. Mereka akan tahu ketika mereka butuh dengan kita, misalnya dengan mereka mempunyai masalah akademik lalu berdiskusi dengan advokasi, itu pasti mereka baru akan merasakan adanya advokasi. Kemudian selanjutnya memiliki rasa simpati atau peduli yang tinggi. Nah, ini poin khusus atau poin utama dari kalian yang ingin masuk ke advokasi itu sendiri. Karena memang advokasi itu sendiri, salah satu tugasnya itu memberikan pelayanan kepada mahasiswa lain. Jadi kalau kalian tidak peduli, bagaimana advokasi akan berjalan dengan baik ke depannya. Jadi syarat yang paling utama ini, kalian harus memiliki rasa kepedulian terhadap sesama yang sangat tinggi. Selanjutnya itu dapat menyimpan rahasia dengan baik. Nah, kita di advokasi ini memang sangat menjunjung tinggi terhadap sebuah rahasia. Jadi setiap yang mengadu itu, yang melakukan pengaduan ke kita maksudnya,
ke kita itu identitasnya 100% tidak akan terbongkar atau akan kita jaga. Jadi jika kalian ingin masuk ke dalam staf advokasi atau menjadi staf advokasi, kalian nggak boleh jadi tukang gosip, nggak boleh julitin orang, kalian harus bisa menjaga rahasia orang dengan baik, karena itu merupakan sebuah aib, apalagi yang mereka yang memang minjam uang untuk bayar UKT, itu harus dijaga, sangat dijaga rahasia. Kemudian cekatan dan mau bekerja di hari libur. Nah, cekatan ini maksudnya saya kan 3 tahun berada di Departemen Advokasi. Saya dapat merasakan secara perkuliahan secara offline dan juga online. Menurut saya perkuliahan online ini dalam memecahkan masalah saat perkuliahan online ini lebih tinggi ya, lebih susah. Kalau bahasa kasarnya lebih susah karena pandemi. Contohnya ya, karena pandemi banyak ekonomi orang yang di luar sana tuh menjadi menurun. Ya, maka dari itu banyak yang juga yang mahasiswa yang tadinya bapaknya bekerja di PHK, maka dari itu dia akan susah membayar uang kuliah di semester selanjutnya. Nah, hal inilah yang kita harus cekatan, harus cepat berpikir, cepat menyelesaikan atau mencari solusi bagi hal tersebut. Dan juga mau bekerja di hari libur. Nah, tadi yang saya bilang, mungkin saat perkuliahan, saat kita berkuliah, kita sangat jarang sekali bekerja untuk departemen ini. Tapi di saat kita selesai kuliah atau selesai UAS, di hari libur itulah kita mulai bekerja sesungguhnya, teman-teman. Kita akan menerima banyak pengaduan dari berbagai macam masalah akademik mahasiswa. Ya, jadi mungkin itu saja pemaparan manajemen advokasi dari saya, Muhammad Delani. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.